Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angginiken Permatasari. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang. Nah, di sini saya akan membahas tentang anggaran. Yang saya akan bahas itu nanti ada anggaran pribadi yang akan saya jelaskan itu tentang diri saya sendiri, dan ada anggaran rumah tangga dan anggaran perusahaan yang akan saya wawancarai seseorang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pribadi. Kalian itu termasuk orang yang boros nggak sih? Gitu. Karena saya sendiri pun termasuk orang yang boros gitu loh. Tapi itu kayak setahunan yang lalu gitu. Jadi saya kerja selama hampir 3 tahunan. Dan selama kiranya 2 tahunan itu saya tidak memiliki tabungan pribadi. Jadi kayak setiap gajian itu kayak selalu habis gitu loh. Walaupun cukup untuk kasih orang tua, kebutuhan sendiri, ataupun bayaran kuliah. Cuman di sini kayak selama 2 tahun itu saya kayak nggak ada tabungan sendiri gitu. Nah, sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu, hampir setahunan kurang, saya berpikir kayak gini, gue capek-capek kerja tapi kok kayak nggak ada penghasilan ya. Maksudnya bukan kayak nggak ada penghasilan, tapi kayak nggak ada tabungan gitu loh. Kayak kalian ngerasa aneh gak sih kalau misalnya kalian kerja punya penghasilan sendiri, tapi itu kayak kalian gak ada tabungan pribadi kalian gitu loh. Sampai akhirnya sekarang saya setiap menerima gaji itu kayak saya hitung-hitungan dulu dari pengeluaran untuk saya sendiri, untuk kasih orang tua, dan tabungan dan biaya kuliah. Saya sisihin, saya hitung-hitungin. Dengan cara itu sih saya alhamdulillah sekarang bisa menabung gitu loh, tidak kayak tahun lalu gitu. Jadi paling sih yang saya kurangin itu dari pembelanjaan pribadi saya, dengan berpikir ya udahlah nggak usah boros gitu loh. Kayaknya itu juga nggak terlalu penting gitu loh, karena kita juga nggak tahu kedepannya itu kayak apa gitu. Apalagi kalau misalnya kayak kita udah dewasa tapi kayak kita nggak ada sepeser pun tabungan pribadi gitu. Jadi itu aja sih paling kayak saya mengurangi keperluan pribadi saya gitu loh. Jadi pada intinya mau seberapa besar hasil kalian yang kalian dapatkan, kalau bisa sisihin untuk ditabung gitu loh. Dan selagi kalian bisa memanage uang sih, insya Allah kedepannya akan baik-baik aja gitu. Apalagi kayak harus kurang-kurangin gitu loh, kayak belanja yang keperluan gak penting gitu. Kayak seneng gak sih gitu, kayak bisa beli apa yang kita inginkan nantinya gitu dengan hasil kerja keras kita sendiri gitu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan siapa? Sultan. Nah, di sini saya akan membahas tentang anggaran rumah tangga. Nah, di sini kan Mas Sultan baru menikah beberapa bulan ya. Ya, jadi betul. mungkin untuk keuangannya ada yang berubah sedikit, ya kan? Kalau boleh tahu, Mas Sultan ini bekerja sebagai apa sih? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Nah, untuk istri bekerja atau sebagai IRT aja? Ibu rumah tangga sih, bisa dibilang enggak kerja. Oh, berarti kalau untuk dari penghasilan cuma dari Mas ini aja ya? Iya, betul. Nah, kan Mas ini baru beberapa bulan menikah. Kira-kira ada perubahan nggak sih dari kayak lajang akhirnya mempunyai seorang istri untuk masalah keuangannya? Kalau dalam suatu perubahan keuangan itu pasti ada. Dari
dari kepribadian saya untuk biaya hidup saya sendiri. Terus untuk keluarga saya itu pasti berubah karena di sini harus memikirkan bagaimana kita memanage keuangan untuk bekal pribadi kita atau bisa dibilang ongkos untuk bekerja dan keperluan rumah tangga. Okay. Nah, kalau untuk masalah keuangan ini yang ngatur Mas sendiri atau istri? Kalau dari kami sih, kami mengatur untuk bukan dari antara kita berdua sih, bisa dibilang kayak dirimpukin bareng-bareng atau dibicarakan bareng-bareng berdua. Okay. Nah, kan setelah menikah ini pernah nggak sih kayak mengalami kesulitan ekonomi gitu? Kalau kesulitan ekonomi sih bukan bisa dibilang bukan kesulitan ekonomi, hanya sedikit kaget karena posisi dari kita yang masih mikirkan biaya untuk pribadi atau orang tua, terus tiba-tiba harus memikirkan untuk keluarga atau ya bisa dibilang keluarga kecil kita yang baru, pasti ada kagetnya, ada baru. Oke. Dan yang terakhir ya Mas, untuk mengatur keuangan menurut Mas Sultan ini yang baik itu seperti apa sih? Kita harus manage apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Kita harus mengutamakan kebutuhan kita terlebih dahulu daripada keinginan kita, karena lebih baik kita habis uang itu demi kebutuhan kita yang penting-pentingnya daripada hanya keinginan. Karena kalau keinginan itu hanya sesaat saja. Berarti lebih mentingin kayak untuk keluarga dulu daripada maksudnya kayak keinginan pribadi gitu. Iya betul. Segitu saja sih Mas Sultan wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mewawancarai tentang anggaran wirausaha. Nah, di sini ada rekan saya. Bisa dikenalin untuk namanya? Nama saya Dwi Rizky. Nah, yang saya dengar di sini Bang Yono itu membuka usaha ya? Iya betul. Usaha apa? Usaha kebab frozen. Nah, maaf Bang Yono, di sini kan posisinya Bang Yono juga lagi bertugas. Ya. Kalau misalnya saya meminta waktunya sedikit untuk wawancarai, keberatan atau enggak? Enggak keberatan. Langsung mulai aja kan? Iya. Bagaimana sih bisa berpikir untuk merintis usaha ini? Awalnya sih karena melihat teman-teman banyak yang bikin usaha kecil-kecilan, dan kebetulan kan juga kalau dapat dari hasilnya dikit-dikit yang lumayan bisa buat tabung ya. Apa salahnya kalau nggak dicoba untuk sementara ini? Oke, berarti kalau misalnya usaha atau pekerjaan ini hitungannya sampingan ya? Iya, kalau untuk dagang atau jualan ini sih sebenarnya sampingan. Iya. Saat lagi libur atau pas masuk malam aja. Berarti kalau misalnya posisinya lagi masuk pagi, masuk pagi itu kira-kira siapa yang jaga? Kalau jaga sih atau yang buat sih masih orang tua, masih ada di rumah ngebuat untuk dagangan bisa dititipin atau dibikin di rumah, dan juga udah dibikin sampai udah masuk ke Gojek kok untuk dagangan tersebut. Nah, kira-kira untuk modal awalnya berapa? Kalau untuk modal awal sih perkiraan, karena sempat survei ke beberapa tukang kebab juga, dan untuk modal awal sih kalau dari tukang kebab yang ada di pinggir jalan itu sekitar 1,5-an, dan kebetulan juga iseng-iseng cari bahan-bahan yang lebih murah dulu, siapa tahu kan berjalan. Sampai sekarang sih alhamdulillah masih berjalan. Berarti kalau misalnya sekiranya 1,5 itu termasuk stand sama bahan-bahannya?
Kalau stand kita nggak bikin pakai stand, jadi kayak dititipin ke rekan-rekan awalnya, terus sampai dipasarin karena bapak juga dari Gojek juga sebagai ojol, masih ada rekan untuk dipasarin ke kantor Gojeknya untuk dimasukin ke market foodnya. Nah, apakah usaha yang didirikan ini modal sendiri atau join bersama rekan bisnis? Kalau untuk usaha sih ini berhubung sampingan karena saya juga punya gaji, jadi disisihin sedikit demi sedikit dari gaji untuk bikin usaha. Oke. Nah, strategi apa yang Bang Yono lakukan untuk menjual dagangan di masa pandemi seperti ini? Kalau untuk strategi sih ya paling kalau sebenarnya ini udah berjalan sekitar 2 tahun lebih. Ya. Untuk strategi sementara karena dari awalnya untuk ukuran kebabnya tersendiri itu gede, mungkin dari ukuran dikurangin, terus pastikan larinya juga ke harga juga pasti diturunin juga, nggak mungkin ukuran dikecilin harga ditetapin. Ya, oke. Dan bagaimana cara mengatasi saat omset turun? Cara mengatasinya ya seperti yang tadi barusan dibilang, apabila omset turun sebisa mungkin dari modal itu jangan dikurangin. Ya. Kalau bisa itu dari awalnya tuh dari ukurannya dulu dikecilin, dan dari konsumennya apa bisa terima dengan ukuran tersebut, dan harga yang sudah diturunin kalau nggak diterima ya mungkin masih direview lagi untuk pengelolaan dagangan tersebut, bisa dikecili di standarin tetap gede, cuman dari bahannya rada kita cari yang murah tapi berkualitas. Nah, untuk Bang Yono sendiri cara mengelola keuangannya gimana? Kalau untuk cara mengelola keuangannya sih, untuk modal untuk awal-awal sih masih campur aduk lah, tapi untuk hari-hari berikutnya karena udah dapat keuntungan dari beberapa hari, itu bisa dikumpulin dan untuk jadi modal selanjutnya. Dan untuk modal pertama kalau saya sendiri sih buat dana simpanan apabila kalau omset sedang turun. Oke. Nah, dan yang pertanyaan yang terakhir, bisa nggak sih kasih tips untuk kita sebagai pemula untuk membangun bisnis gitu kan? Kadang biasanya kalau misalnya awal-awal kita kayak mau bangun juga kayak rada takut Masih gitu. takut. Iya. Kalau untuk tipsnya sih, kalau untuk jualan atau bikin usaha, kita cari yang unik, beda dari yang lain, itu satu. Yang keduanya itu kalau mau bikin usaha itu harus dipikirin dulu dari usaha yang mau kita bikin. Iya. Itu untuk survei barang-barang, bahan-bahannya itu perkiraan dengan dana berapa gitu. Dan juga kalau mau bikin usaha nggak usah takut untuk rugi, karena yang namanya bikin usaha atau dagang itu pasti ada naik ruginya. turunnya. Iya. Udah itu aja. Ada pertanyaan lagi? Oh, enggak sih. Cukup itu aja. Terima kasih Bang Yono atas waktu dan tipsnya. Nah, Ya, sama-sama. semoga tipsnya sih bisa bermanfaat untuk yang mau menjalankan usaha Iya, para ya. pemula. Iya, dan intinya kalau misalnya kita emang menjalankan usaha, lebih terpenting sih kayak dari kitanya harus kayak lebih berani sih gitu loh, Harus kayak lebih niat, iya, diniatin jangan kayak langsung mikir kayak tanpa tiba-tiba ada step-stepnya, tiba-tiba langsung pengen dagang ini. kalau enggak tiba-tiba langsung mikir takut rugi atau Iya. enggaknya gitu. Itu aja sih. Sekian wawancara dari saya dan rekan kerja saya sekaligus wirausaha. Semoga tipsnya bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin menjalankan usaha dari nol. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang anggaran pribadi saya
Jika ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.